Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Arumdani, mahasiswa semester 7 Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Eksistensi Etnis India Muslim dalam Perkembangan Islam di Kota Medan. Sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian, saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan sebuah video yang berkaitan dengan lokasi dan topik penelitian saya. Untuk itu, silakan simak video berikut ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teoritis, dan bab ketiga metodologi penelitian. Dalam bab pertama pendahuluan ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah berkaitan dengan interaksi etnis India dengan kawasan Sumatera Utara. Bukti terbesar adanya interaksi etnis India di wilayah Sumatera Utara adalah Prasasti Lobutua Barus. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa adanya serikat dagang yang berasal dari India Selatan atau orang-orang Tamil yang aktif pada abad ke-11 Masehi. Kemudian setelah Lobutua, interaksi etnis India dengan wilayah Sumatera Utara yaitu pada situs Kota Cina. Situs ini merupakan situs yang terletak di pantai timur Sumatera dan merupakan kawasan perdagangan kuno yang aktif sejak abad 12 sampai 13 Masehi. Kemudian interaksi etnis India terputus sejak abad ke-13 hingga 19 Masehi. Kemudian gelombang terakhir dari kedatangan etnis India ke wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, yaitu dengan dibukanya perkebunan tembakau pada akhir abad ke-19. Sejak tahun 1875, kuli-kuli dari Jawa dan juga India Selatan didatangkan untuk menjadi kuli dan pengangkat bal-bal tembakau. Selain mereka didatangkan sebagai kuli perkebunan, etnis India yang hadir di Kota Medan merupakan para pedagang yang berasal dari India Selatan, khususnya orang Tamil Muslim. Para pedagang juga ada yang berasal dari daerah Bombay dan juga Punjab. Saat ini sebagian etnis India yang ada di Kota Medan merupakan generasi ketiga ataupun keempat dari pendatang awal. Sementara itu, warga Muslim India telah lama membuat yayasan yang bernama South Indian Muslim Foundation and Welfare Committee. Nah, yayasan ini didirikan pada tahun 1887. Yayasan ini juga menaungi bagi perkembangan Islam yang ada di Kota Medan. Dari poin-poin tersebut, muncullah latar belakang untuk penelitian yang berjudul Eksistensi Etnis India Muslim dalam Perkembangan Islam di Kota Medan. Selanjutnya, poin kedua dalam bab 1 pendahuluan yaitu batasan masalah. Mengingat batasan masalah ini harus dibuat dalam sebuah penelitian, maka penulis akan membuat batasan masalah yakni mencakup Kota Medan dan juga materi tentang eksistensi
ataupun keberadaan dari etnis India dalam perkembangan Islam yang ada di Kota Medan. Selanjutnya, poin ketiga dari bab 1 pendahuluan yaitu identifikasi masalah. Untuk itu, saya akan memaparkan beberapa poin terkait identifikasi masalah. Yang pertama adalah keberadaan etnis India Muslim yang ada di Kota Medan telah ada pada akhir abad ke-19 Masehi. Tetapi kehadiran mereka tidak diketahui oleh banyak orang. Untuk itu, perlu digali bagaimana sejarah India Muslim yang ada di Kota Medan. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar dari masyarakat Kota Medan mengenal etnis India Muslim dari suku Tamil ataupun mereka yang berasal dari India Selatan. Tetapi pada dasarnya mereka etnis India yang ada di Kota Medan bukan hanya dari orang-orang India Selatan, melainkan orang-orang yang berasal juga dari etnis Telugu, Marathi, Punjabi, dan lain sebagainya. Kemudian etnis India Muslim telah mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Muslim India yang didirikan pada tahun 1887, merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam pengembangan Islam yang ada di Kota Medan. Sehingga perlu diteliti bagaimana kontribusi dari etnis India dalam perkembangan Islam di Kota Medan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana sejarah masuknya etnis India Muslim ke Kota Medan. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan etnis India Muslim di Kota Medan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kontribusi etnis India Muslim dalam perkembangan Islam di Kota Medan. Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya etnis India Muslim di Kota Medan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan etnis India Muslim di Kota Medan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi etnis India Muslim dalam perkembangan Islam di Kota Medan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana. Yang kedua, bagi para pembaca diharapkan setelah membaca penelitian ini mendapatkan pengetahuan mengenai etnis India Muslim di Kota Medan. Dan yang ketiga, bagi akademisi diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti, khususnya pemerhati sejarah orang India di Indonesia, khususnya etnis India Muslim yang ada di Kota Medan. Poin terakhir dari bab 1 pendahuluan adalah sistematika penulisan. Dalam hal ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5, yaitu bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, landasan teoritis yang terdiri dari teori, kerangka konseptual, dan kajian terdahulu. Bab ketiga, metodologi penelitian yang terdiri dari metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Yang keempat adalah pembahasan, dan yang kelima adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Pembahasan selanjutnya adalah bab 2, landasan teoritis. Saya akan menyampaikan beberapa poin dalam bab 2 ini. Yang pertama adalah landasan teori. Teori yang pertama saya ambil adalah teori diaspora. Jadi, menurut Stephen Pertovec dalam bukunya yang berjudul Religion and Diaspora, masyarakat diaspora mengalami 3 hal, yaitu proses penyebaran, kehidupan pendatang, dan juga tempat mereka tinggal. Dan ketiga hal tersebut juga dialami oleh etnis India Muslim yang ada di Kota Medan. Yang kedua adalah teori identitas. Pengertian teori identitas ini dikemukakan oleh Tachfeld, dan pengertian teori identitas adalah sebagai bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok yang memiliki nilai dan emosional keanggotaan. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Yang pertama, etnis. Menurut Rachleff, kelompok etnis memiliki kesamaan asal-usul, nenek moyang, dan juga pengalaman atau pengetahuan masa lalu yang sama. Yang kedua adalah eksistensi. Secara etimologis, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu existence, yang berarti ada, timbul, ataupun muncul. Dalam hal ini, eksistensi berarti keberadaan. Keberadaan yang dimaksud adalah
keberadaan atas ada atau tidaknya sesuatu yang dipengaruhi oleh sesuatu. Yang ketiga adalah keling. Keling merupakan sebuah istilah yang dipakai di bagian Asia Tenggara untuk merujuk orang-orang yang berasal dari Asia Selatan, termasuk orang India dan orang Sri Lanka. Yang keempat adalah orang India. Orang India adalah orang yang berasal dari India, sebuah negara di Asia Selatan, meliputi 17,31% dari jumlah penduduk yang ada di dunia. Poin selanjutnya dari bab 2 landasan teoritis adalah kajian terdahulu. Buku rujukan yang pertama adalah karya Tengku Lukman Sinar yang berjudul Orang India di Sumatera Utara. Buku ini menjadi rujukan utama karena menulis tentang masyarakat India yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Buku rujukan kedua adalah karya Syaifuddin dalam bukunya yang berjudul Anna Amartya Dharma di Kumarasari. Buku ini merupakan buku yang membahas tentang salah satu tokoh India yang berpengaruh pada masa kolonial di Kota Medan. Dalam buku ini terdapat satu bab khusus untuk membahas tentang sejarah masuknya orang India yang ada di Kota Medan. Rujukan yang ketiga adalah skripsi Mafriza Tahir, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan tahun 2014, dalam judul Komunitas India Muslim Masuk ke Kota Medan, membahas tentang latar belakang dan sejarah masuknya etnis India Muslim di Kota Medan. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu sekumpulan aturan yang sistematis dalam usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Dalam metodologi penelitian sejarah, setidaknya ada 4 langkah yang dilakukan, yaitu heroistik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, ada beberapa lokasi seperti masjid-masjid yang didirikan oleh etnis India Muslim, seperti Masjid Gaudiya, Masjid Jami, dan Masjid Tajuul Madras. Kemudian lokasi selanjutnya adalah kantor Yayasan The South Indian Muslim Foundation and Welfare Committee. Kemudian ada juga Rumah Tahfiz dan Rumah Mu'alaf Yayasan India Selatan. Dan penelitian ini akan dilaksanakan dalam rentan waktu dari bulan April hingga Juni 2021. Selanjutnya adalah sumber data. Dalam penelitian ini, ada 2 jenis sumber data. Yang pertama adalah sumber primer. Nantinya penulis akan mengunjungi digital collection dari KITLV dan juga National Archive. Kemudian yang kedua adalah sumber sekunder. Penulis akan mengunjungi beberapa perpustakaan universitas seperti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Perpustakaan Unimed, dan juga Perpustakaan USU. Kemudian penulis juga akan mengunjungi toko-toko buku untuk menambah pembendaharaan dari data pada penelitian ini. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini ada 3 teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Baik, inilah video presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.